pengusaha dan kita buruh kau udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan. Ya sudah dong, jangan kau tuntut pengusaha. Kalau nggak untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. Upah. Kenapa Pak? Kalau kita bekerja kepada orang yang baik, itu kita nggak boleh menuntut tunjangan sama upah. Pasang akhlak yang baik pada dia. Kenapa Pak? Udah ngerti maksudnya. Itu udah ngerti. Makanya di sini lanjutannya fahuma. Nah, humanya domir fasil, kalau di awal jadi mob. Berarti pokok kalimatnya maka keduanya yang mana? Iya, tunjangan dan upah. Jadi nggak usah demo, nggak usah. Apabila engkau beramal, jangan beramal diganti bekerja gitu dulu, karena ini ibarat pertamanya gambaran. Apabila amilta, engkau bekerja, ma'a itu dzaraf, maka kata sesudahnya mudhaf ilaih, ma'a rajulin, itu ma'a rajulin, maka depannya dibaca na'at, karimin, jangan karimun, beda di karimun mah Suzuki ya. Apabila engkau bekerja beserta orang dermawan gitu ya, apabila engkau bekerja gitu bersama orang yang dermawan gitu, maka engkau gitu kan jadinya pas ya. Kalau dijadikan fi'il amar berarti bacanya apa? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun, maka fi'il amarnya tafa'al, ta'adzab, maka engkau sopan santunlah gitu. Jadi kalau kita kerja dengan orang yang dermawan, maksudnya kerja dengan itu kitanya kerja sama dia, nanti maksudnya bukan partner, bukan sama, kita kerja sama dia gitu. Nah, dianya itu bos kita itu dermawan, karim ya. Apa yang kita lakukan? Fata'adzab, maka engkau beretika lah, maka engkau bersopan santunlah. Terus wala, lanya nahi, larangan, tatlub, wala tatlub, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun, tapi dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat karena depannya ada al. Nah, jadi wala tatlubish, butuhnya apa butuhnya? Maf'ul, ya kan? Fi'il, fa'il, maf'ul. Fa'ilnya mana? Anta, nyambung kan dari depan ngomongin anta, maka depannya dibaca maf'ul. Apa dibaca? Syaroha itu. Wala tatlubus syaroha, dan janganlah engkau menuntut tunjangan. Syaroha itu arti aslinya makan minum gitu ya, kan tunjangan masuknya kan gitu. Tuh, janganlah engkau menuntut tunjangan. Terus ujroh wal ujroh tawawunya atau, dan menuntut upah. Kenapa Pak? Kalau kita bekerja kepada orang yang baik, itu kita nggak boleh menuntut tunjangan sama upah. Pasang akhlak yang baik pada dia. Kenapa Pak? Udah ngerti maksudnya. Itu udah ngerti. Makanya di sini lanjutannya fahuma. Nah, humanya domir fasil, kalau di awal jadi mob. Berarti pokok kalimatnya maka keduanya yang mana? Iya, tunjangan dan upah. Jadi nggak usah demo, nggak usah.
Malah demo masuknya su'ul adab. Su'ul adab Pak, demo itu. Kalau majikannya bagus, karim. Tapi kalau majikannya nggak karim, ya harus di demo. Nanti nggak Pak? Ini masuk su'ul adab nanti ada. Ya, gitu. Kenapa? Kalau majikannya bagus, fahuma yahsilani. Yahsilani fi'il mudore, fa'ilnya huma. Ya, huma fa'ilnya sesuai sama itu kan. Yahsilani, keduanya akan berhasil, laka menjadi milikmu, min ghairi tolabin, tanpa tuntutan, wasu'il adabi, wasu'i adabin, dan tanpa demo gitu. Jadi tanpa menuntut, tanpa demo, keduanya akan dapat gitu. Kenapa? Karena majikannya orang baik. Apa maksudnya cerita ini Pak? Kok neranginya orang kerja gitu? Apa maksudnya? Allah itu baik. Ibadah kita nggak usah minta, minta upah, nggak usah menuntut. Kalau sakit nggak usah minta sembuh. Nanti juga orang baik. Itu Pak. Kalau lagi susah ya nggak usah minta seneng. Gitu. Ya. Allah ngerti kalau kita lagi diuji sakit, diuji kesusahan, ya. Allah udah ngerti. Nggak usah diminta, nggak usah dituntut, nanti juga Allah beri. Kenapa dia jadikan sakit? Kenapa dia jadikan susah? Berarti kan ada sebabnya agar menjadi lebih baik, gitu. Orang yang tidak pernah menuntut dalam hidupnya, lihat Allah akan berikan 3 hal, gitu. Asal syaratnya Allah tahu. Ya, Allah tahu itu maksudnya kitanya menampilkan tidak menuntut, gitu. Coba lihat lanjutannya. Idza ro'aka. Idza itu dzaraf. Ro'a itu fi'il madi, fa'ilnya huwa, berarti kembali ke Allah. Kaknya domir muttasil, kalau nempel ke fi'il maf'ul bi. Apabila dia Allah mengetahuimu, mengetahui apa? Qad, sungguh, tarok tak, engkau meninggalkan, meninggalkan asyaroha watolaba wasu'al adab, meninggalkan tuntutan. Tuntutannya tunjangan dan demo. Jadi iya, jadi tidak nuntut ya. Nah, Allahnya tahu itu nggak nuntut. Apa yang akan diberikan Allah kepada orang yang hidupnya tidak pernah menuntut Allah? Mayyaza. Mayyaza itu fi'il madi, fa'ilnya huwa, kaknya domir muttasil sebagai maf'ul bi. Mayyaza, dia Allah pasti mengistimewakanmu, gitu. Ala ashabika, di atas teman-temanmu. Nanti maksudnya Pak. Jadi yang pertama kali yang Allah berikan kepada orang yang hidupnya tidak pernah menuntut Allah, maka Allah pasti mengistimewakanmu di atas teman-temanmu. Apa yang dimaksud dengan di atas teman-temanmu? Teman-temanmunya itu siapa, gitu kan? Nah, maka alladzina itu badal dari ashabi. Alladzina ya'maluna ma'aka, itu silah mausul, ya'maluna ma'aka. Jadi alladzinanya orang-orang yang mereka bekerja ma'aka, bersamamu. Ngerti maksudnya? Jadi yang dimaksud temanmu itu
adalah orang-orang yang bekerja bersamamu. Sholat ikut sholat, sama gitu Pak. Puasa juga dia puasa gitu. Tahajud juga mereka tahajud. Itu teman-temanmu, maksudnya yang selepel gitu. Tapi kenapa kita yang diberi keistimewaan oleh Allah? Karena kita tidak pernah menuntut, itu nggak pernah demo. Dan Allah tahu qad ro'a, karena kita menampilkan itu, menampilkan tidak menuntutnya. Sama Pak, sama-sama puasa, tapi nasibnya berbeda gitu ya. Jadi diistimewakan oleh Allah ya. Satu, orang kalau sudah diistimewakan oleh Allah, maka Allah lanjut kedua. Apa itu? Rofaha, bukan rofa'a ya, ha itu rofahaka, pakainya ha. Apa itu rofaha? Mensejahterakanmu gitu. Rofahaka, mensejahterakanmu. Tahu sejahtera nggak Pak? Apa sejahtera itu? Cukup, apa-apa ada, itu namanya sejahtera. Ya pengen kemana bisa gitu, terus sehat, nggak sakit-sakitan gitu. Duit banyak tapi sakit-sakitan, nggak sejahtera, nggak sejahtera. Badannya sehat nggak punya duit juga nggak sejahtera, pusing gitu. Luar biasa Pak. Bapak pahami urutannya Pak, karena kita belajar nahwu sorobnya. Urutannya itu. Jadi pertama Allah istimewakan dulu di atas teman-temannya, baru yang kedua Allah sejahterakan. Setelah disejahterakan, ak'adaka. Ak'ada pakai qaf. Itu aslinya qa'ada, duduk. Kalau pakai alif jadi mendudukkanmu. Ak'adaka fiil madi majid satu, fa'ilnya huwa, ka-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Kalau mendudukan butuh objek dua, makanya di sini ada musyrifan gitu. Itu maf'ul keduanya. Allah mendudukkanmu di atas Allah mendudukkanmu sebagai musyrifan, orang yang terhormat. Musyrifan tuh syarif apa syarif? Terhormat, mulia gitu. Alaiha alaihim, di atas mereka gitu. Ngerti maksudnya Pak? Coba Bapak pahami urutannya. Pertama diistimewakan, terus disejahterakan. Orang itu kalau sudah sejahtera kan serba punya, serba ada, sehat, maka dia akan muncul, diberi sikap berikutnya oleh Allah, suka memberi. Nah, orang kalau suka memberi itu terhormat, yang diberi pasti hormat. Itu Pak, itu urutannya gitu. Itu yang harus kita ingat ya. Tuh enakannya kalau tiga-tiganya ada. Syaratnya satu, apa? Iya, tidak pernah menuntut ya. Itu baru syarat sedikit, ya Allah longgarkan, ya Allah lancarkan. Baru aja meriang itu tayamum. Baru meriang gara-gara bisul gitu. Bisulnya juga bukan di anggota wudhu, nanti kan langsung tayamum. Ya bukan nggak boleh, tapi maksimal dulu gitu. Kalau udah menggigil, tak baru kena air menggigil tayamum gitu. Allah seneng sampai maksimal. Orang hujan aja nggak ngaji kan ya, kan ada payung, ada jas hujan. Itu yang sepele-sepele. Ya Allah ya, ngerti maksudnya Pak? Sampai nggak sahur itu nggak puasa. Saking mengutamakan sahur gitu, ngejar sunnah. Nah itu, masalah ya, itu bercanda Pak, kelihatannya bercanda tapi kadang-kadang kita walaupun sudah dewasa kita kan
Puasa kita kalah sama anak kecil ya. Anak kecil kuat lari-larian, kita boro-boro lari-lari. Kipas-kipas, dikit-dikit mandi, dikit-dikit mandi. Untung lagi musim hujan. Nyambung Pak, ini bercanda Pak. Ya. Maksudnya biar cepat maghrib gitu. Masya Allah, paham ya? Itu Pak urutannya itu. Yang saya tertarik itu urutannya. Ayo kita buktikan. Jangan sekali-kali menuntut Allah. Buktikan bener nggak nih yang tiga? Allah istimewakan, Allah sejahterakan, dan Allah beri kedudukan yang terhormat. Gitu. Buktikan ini bener nggak nih kalimat ini, gitu kan? Nah, insya Allah bener ya. Ini tafsirannya Syekh Abdul Qadir. Gitu. Al-haqqu azza wa jalla la yusahhibu ma'al i'tiradi wal munazaati. Jadi al-haqqu azza wa jalla berarti siapa? Allah. La yusahhibu, dia tidak akan menemani, tidak akan bersahabat ma'al i'tiradi, beserta orang-orang yang pengkhianat, berpaling gitu. Allah aja sebel sama yang berpaling ya. Allah mencintai kita, kita mencintai dunia, itu berpaling namanya Pak. Harusnya kan tidak bertepuk sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah tangan. Terus yang keduanya wal munaza'ata. Apa munaza'ah? Menentang. Orang yang suka menentang. Iya, suka menentang. Tahu menentang kan ya? Kita juga kan kalau ada yang nentang nggak suka ya. Iya tuh, iya kan? Gak suka, pengennya kan nurut kan? Nah itu Allah juga gitu, pengennya nurut kita itu. Nah coba lihat terakhirnya. Wa innama, tuh ada innama, sesungguhnya yusohibu, dia Allah hanya. Jadi kalau ada innama tuh hanya, sesungguhnya dia, fa'il dulu, Allah hanya akan menemani ma'a husnil adabi, kepada orang yang baik adabnya, baik perangainya. Yang kedua wasukuniz zahiri wal batini. Apa tuh? Tenang lahir dan batin. Siapa sih orang yang tenang lahir batin? Sebetulnya ini gambaran ibadah sholat. Orang yang sholatnya lahir dan batin. Sholat lahir apa? 5 waktu. Sholat batin zikir. Sholat batin, sholat hati. Hatinya itu tumbuh imannya. Iman kalau tumbuh terbelah dua, ketemu yang cocok syukur, ketemu yang gak cocok terus. Itu namanya sholat batin, sholat hati sampai kita mati gitu Pak. Itu namanya sholat lahir batin. Nah di sini disebut wasukuniz zahiri wal. Nah Allah tuh hanya menemani orang yang lahir batinnya tenang. Sukun itu mati, lambangnya gini kan. Kalau sukun maknanya ya tenang. Ya dalam keterangan lain di Syekh Abdul Qadir juga, jadilah kita seperti mayat yang dimandikan, gitu kan? Pernah nggak saya dulu nyerasin? Mayat yang dimandikan itu nerima. Kasih air dingin ya alhamdulillah. Dimandikan pakai air panas juga nggak protes. So, cobain Pak kalau ada mandiin air panas. Dia nggak lari. Musim hujan malah enak, hangat itu Pak. Itu. Jadi kita itu digambarkan harus seperti mayat yang sedang dimandikan. Udah selesai mandi dikapani pakai batik juga nggak protes. Salur-salur, apalagi yang bekas, seneng banget. Kain kafan bekas, seneng banget. Kenapa? Tidak ditanya munkar nakir gitu.
ngerti orang. Kira udah lama. Iya, dikirain udah lama dia. Jadi pas ditanya loh, malaikat nggak ingat ini nih. Jadi ini lihat coba orang kain kapannya udah lama. Oh iya ya, itu nurut malaikat tuh sami'na wa ata'na. Masya Allah. Bercanda Pak, malaikat ya cerdas, nggak bisa dibohongi. Oh ini bohongin, enggak. Ya, maksudnya tadi Pak, jadi kita itu jadikan seperti mayat yang dimandikan sampai dikafani ya. Jadi dibolak-balik sama Allah. Oke. Makanya berikutnya wal muwafaqat. Wal muwafaqat. Apa ini? Takti itu. Tadi sukuni wal muwafaqat tidak imati. Apa muwafaqah? Setuju. Oke, muwafaqah tuh oke, setuju. Ada imati, daima dawam. Terus menerus. Jadi apa tuh artinya? Istiqomah. Setujunya tuh terus-terusan gitu. Berarti apa? Nurut. Nurut. Jadi orang yang nurut. Dikasih enak ya. Iya, dikasih gak enak ya. Iya, itu namanya muwafaqat, tidak imati. Setujunya tuh terus-terusan. Nah, istri kita kan setujunya kalau awal bulan. Coba ya. Kalau sudah akhir bulan mulai banyak pembangkangan gitu kan. Itu berarti bukan al muwafaqat daimah. Ini gambaran doang Pak. Ya gitu ya. Iya itu kita tuh ya begitulah. Nah Allah tuh hanya mau menemani 3 orang itu, yang baik adabnya, yang tenang lahir batinnya, dan nurut selama-lamanya. Nah itu, mudah-mudahan kita ada di situ ya, amin. Nah gitu Pak, jadi ringkasan riadohnya itu dalam rangka tadi, jangan sampai kejebak orang-orang yang kafir, sikap-sikap orang kafir, sifat-sifatnya ternyata ada pada diri kita. Jangan sampai. Ini sebenarnya lagi cerita orang luar ini, ya orang kafir yang di luar. Nah, tapi itulah sifatnya, mempermainkan agama gitu kan, terus tertipu sama kehidupan. Kalau namanya tertipu terasa enggak? Tidak, terasanya nanti. Oh, saya ketipu gitu. Nah, jangan sampai dunia itu menipu ya. Nah, nanti di hari kiamat nanti atau di hari pengadilan di akhirat jelasnya Allah melupakan mereka ya. Kenapa? Karena mereka juga melupakan tentang amalan-amalan kepada Allah ya. Dan mereka yajhaduna, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat.